Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah yang berbahagia, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bisa mengisi di channel YouTube ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita kaji menjadi ilmu yang nafi' dan barakah. Dalam pertemuan perdana ini mungkin penting kiranya bagaimana kita membahas apakah yang akan kita kaji dan siapakah pengarang kitabnya. Kitab yang akan saya baca adalah kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karya Al-Imam An-Nawawi. Penting kiranya kitab ini untuk selalu kita baca, untuk selalu kita kaji. Sebab kenapa? Sebab kitab ini merupakan kitab yang lumayan sangat populer ya, di pondok-pondok pesantren tahfidz, pondok-pondok pesantren Al-Quran, pondok-pondok pesantren secara umum. Dan juga penting kiranya ini untuk selalu kita bahas. Karena apa? Karena sebagai seorang penghafal Al-Quran, sebagai seorang pecinta Al-Quran, sebagai orang yang mempunyai intensitas yang lebih kepada Al-Quran, pentingnya kita untuk selalu memerhatikan adab-adab kita kepada Al-Quran tersebut, dengan harapan ketika kita selalu beradab kepada Al-Quran, menjaga akhlak kita kepada Al-Quran dan menyesuaikan dengan akhlak-akhlak yang ada di Al-Quran, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan perdana ini mungkin akan langsung kita bahas pada bab pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu, adapun ini ialah bab pertama, fi atrafin min fadilati tilawatil qur'ani wa hamalati, tentang beberapa sudut pandang tentang keutamaan membaca Al-Quran dan para penyandang Al-Quran. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan orang-orang yang menegakkan sholat dan mereka menambahkan rezeki yang mereka punya secara diam-diam maupun secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, seraya berharap perdagangan yang tak akan merugi. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menafsiri yarjuna tijaratan lan tabur adalah yarjuna thawaban indallah. Jadi berharap semata-mata pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah balasannya? Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Maka Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan Allah pun akan menambahkan karunia-karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah ialah Tuhan, Zat yang maha pengampun lagi maha bersyukur, menerima syukur.
Lanjut kita kepada hadis yang selanjutnya. Jadi Al-Imam An-Nawawi di sini mempunyai penulisan yang lumayan sistematis ya. Jadi pertama beliau menyebutkan ayatnya, lalu menyebutkan hadisnya, dan lalu menyebutkan asarus sahabah, dan selanjutnya ya. Kita masuk kepada hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran dan para penyandang Al-Quran. Wa rawaina an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu manusia adalah manusia yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Dari sini dapat kita ambil sebuah pelajaran bagi kita yang sedang belajar dan akan terus belajar. Janganlah pernah ada yang namanya kata berhenti di dalam belajar, lebih-lebih belajar tentang Al-Qur'an. Hadis Nabi jelas ya, di dalam hadis lain Nabi bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Jadi kita walaupun sudah lulus S1, sudah lulus S2, bahkan sudah dokter sekalipun, tidak boleh ada berhenti yang namanya belajar. Lebih-lebih belajar kepada Al-Quran dan belajar mendalami tentang nilai-nilai yang dikandung dalam Al-Quran. Tidak ada kata berhenti di dalam belajar. Yang kedua tentang mengajar Al-Quran. Terkadang terjadi sebuah fenomena di masyarakat. Ketika kita mengajar Al-Quran, mengajar Iqra, itu ada yang menganggap sebelah mata. Padahal sejatinya tidak seperti itu. Al-Quran akan tetap mulia walaupun mungkin yang diajar tidak terlalu sulit. Bahkan Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik manusia sejatinya adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Jadi bagi para pengajar Al-Quran, walaupun itu di TPQ, walaupun itu di Ibtidaiyah, jangan pernah gengsi dan jangan pernah putus asa. Karena sejatinya Anda adalah orang-orang yang paling terbaik. Rawahu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari fi Sahihihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan ada di dalam kitabnya, di dalam kitab Sahih Bukhari, yang mengana Al-Imam An-Nawawi menjelaskan huwa ashahul kutub ba'dal Al-Quran. Jadi Sahih Bukhari itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kita lanjut kepada hadis yang ketiga. Ini dari Siti Aisyah, hadis wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Jadi alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun bih, dan orang itu mahir di dalam membacanya, ma'as safaratil kiramil bararah, maka orang tersebut bersama orang-orang, maksudnya bersama malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'u fihi, dan orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia itu terasa sulit sekali dalam membacanya, wa huwa alaihi syaqqun, dan atasnya itu terjadi sebuah keberatan, berat dalam membacanya, memfasihkannya, lahu ajrani, maka bagi orang tersebut ajrani, yaitu 2 pahala. Jadi dapat diambil kesimpulan dalam hadis ini ada 2 golongan orang. Yang pertama
orang yang memang sudah mahir membaca Al-Quran dalam segi fasahah, dalam segi makharijul huruf, dalam segi sifatul huruf sudah sangat sempurna. Hadis ini menyebutkan orang-orang yang sangat mahir di dalam membaca Al-Quran, maka mereka sejatinya itu bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Sedang golongan kedua, orang yang membaca Al-Quran itu masih sulit, masih kurang fasih di dalam membaca, masih agak berat mengucapkannya, maka tidak perlu putus asa, tidak perlu pesimis, apalagi sampai enggak baca Al-Quran. Di sini dijelaskan lahu ajroni, bagi orang tersebut yaitu terdapat 2 pahala. Dijelaskan ajroni di sini ialah pahala yang pertama karena dia membaca Al-Quran, dan pahala yang kedua ialah karena dia sulit dalam membacanya dan berusaha. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam 2 sahihnya. Hadis selanjutnya, wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Musa Al-Asy'ari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'min allazi yaqra'ul Qur'an matsalul utrujah, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun." Jadi matsalul mu'min allazi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an, matsalul utrujah, itu seperti buah utrujah. Bagaimana buah utrujah itu? Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Baunya wangi dan rasanya pun enak. Wa matsalul mu'min allazi la yaqra'ul Qur'an matsalut tamrah. Perumpamaan orang beriman yang tidak membaca Al-Quran yaitu seperti buah kurma, la rihalaha wa ta'muha khullun, yang mana tidak ada baunya dan rasanya pun akan tetapi rasanya manis. Wa matsalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an matsalur raihana. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah raihana, rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Aromanya wangi, cuman rasanya pahit. Wa matsalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil hamdalah, laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Dia udah enggak ada baunya dan rasanya pun pahit. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengklasifikasikan, ya, ada orang mukmin dan ada orang munafik. Orang mukmin pun terbagi menjadi 2, orang mukmin yang membaca Al-Quran dan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Sedangkan yang kedua, orang munafik yang membaca Al-Quran dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dalam hadis ini termasuk pada golongan yang pertama, yaitu orang mukmin yang senantiasa membaca Al-Quran. Jadi baunya wangi, juga rasanya enak. Jangan seperti yang kedua, walaupun ini masih mending dibanding yang ketiga dan keempat, yaitu seperti buah kurma. Dia lari halaha, tidak ada baunya, wa ta'muha khullun, dan rasanya itu manis. Kurang sempurna, ya. Jadi apalagi kita kan seorang mukmin, setidaknya kita punya keistimewaan membaca Al-Quran, entah itu 1 hari 1 juz, kalau nggak mampu ya 1 surat atau 1 halaman. Itu. Jadi kita semua mudah-mudahan termasuk orang-orang yang selalu cinta kepada Al-Quran dan selalu membaca Al-Quran. Hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.